Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua-belas murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam sebuah rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mari kita menyadari panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Lalu kita menetapkan hati untuk terus-menerus memelihara harapan setelah merenungkan sabda Tuhan, baik dari bacaan pertama, kedua, dan Injil. Dalam Injil yang kita dengar dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13, kedua-belas murid diutus untuk mewartakan pertobatan. Mereka diberi kuasa mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit dengan mengoleskan minyak. Mereka dan kita harus menjadi yang rendah hati dalam menjalani perutusan, juga mengandalkan Tuhan. Para utusan diminta agar berani pergi tanpa membawa kelengkapan. Hanya yang paling dibutuhkan boleh dipakai, yaitu tongkat dan alas kaki saja. Kita juga tidak boleh takut ketika ditolak atau tidak diterima dengan baik. Itulah syarat-syarat agar dapat memakai kuasa yang dipercayakan Yesus kepada kita.
Dan dalam Injil tadi rasanya para murid, kita punya kesan yang kuat. Mereka sanggup menjalankan perutusan itu dengan setia dan penuh pengharapan. Dalam Markus bab 3 ayat 13-19, 12 dari antara para murid tadi ditetapkan sebagai rasul. 3 tugas rasul jelas: 1. Menyertai Yesus, 2. Memberitakan Injil, dan 3. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka itulah yang kini diutus berdua-dua. Mengapa perutusan berdua-dua? Karena bisa saling menolong dan membantu dalam perjalanan. Juga dalam perjanjian lama, berita baru bisa dipercaya bila dikuatkan paling sedikit 2 orang saksi. Berpergian tanpa membawa bekal makanan, uang, dan pakaian menunjukkan kepercayaan besar kepada penyelenggaraan ilahi, juga kebaikan sesama manusia. Larangan membawa bekal tadi sebenarnya nasihat agar terus bersikap optimis dalam kerasulannya. Toh urusannya dapat dikerjakan dalam waktu pendek. Dan pasti akan banyak orang yang menolong para utusan dalam menjalani tugasnya. Maka tak perlu berbekal makanan, tak perlu memberi makanan di jalan. Nanti di tempat tujuan mereka akan diterima dengan baik. Dan toh kalau tidak diterima dengan baik, mereka sebaiknya segera meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain yang lebih mau menerima. Umat Allah yang terkasih, ke-12 murid tadi diminta memusatkan perhatian mereka pada perutusan mereka. Yang mereka bawa bagi orang yang mereka datangi bukanlah diri mereka sendiri, bukan kelengkapan mereka sendiri, melainkan kuasa yang mereka terima dari Yesus untuk menjauhkan orang-orang dari roh-roh jahat, yaitu kekuatan yang merendahkan manusia dalam arti apapun. Kuasa itu kini bisa semakin dinikmati oleh banyak orang. Itulah dinamika kerajaan Allah dan warta pertobatannya. Bagi kita yang merasa menjadi utusan, keprihatinan pada penderitaan dan upaya perbaikan kiranya saat-saat ini menjadi yang pokok, yang utama, yang istimewa, terlebih-lebih dalam situasi pandemi. Sikap yang perlu yaitu bertobat, berganti haluan dan melihat jauh ke depan. Memang sifatnya eskatologis, masa depan, tetapi harus dijalani pada hari ini. Dalam Injil Markus ada keprihatinan bahwa tak lama lagi dunia akan berakhir, dan saat itu mulailah zaman baru yang dipimpin oleh Mesias. Agar kita boleh ikut serta nanti, kita perlu bertobat lebih dahulu. Maksudnya berupaya mengarahkan diri ke kehidupan baru, tidak dengan cara-cara hidup lama. Diwartakannya bahwa zaman yang baru itu ialah hidup dalam kerajaan Tuhan yang sebenarnya, yang sudah mulai hadir pada diri kita. Umat Allah yang terkasih, dalam perutusan sehari-hari manusia tidak boleh sombong sedikit pun. Karena seluruh inisiatif keselamatan sesungguhnya dari Allah yang murah hati.
Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa, seperti orang menyerah kalah. Lalu untuk apa menjadi sombong? Merasa ada orang yang merasa tidak ada pandemi, tidak ada yang mau pakai masker, tidak ada yang mau divaksin padahal bisa. Kita orang Kristiani tidak boleh begitu. Itu namanya kesombongan dalam hidup. Dan ketika kita sombong, kejatuhan kita sudah dekat. Bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahwa Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya dan mengaruniakan segala berkat rohani di surga, serta memberi jaminan dalam Roh Kudus. Itu semua menjadi landasan kuat untuk selalu memelihara harapan dalam hidup kita. Adapun harapan itu lebih dari sekedar perasaan optimis. Kalau menurut perhitungan manusiawi kita berhadapan dengan aneka kesulitan dan keterbatasan, lebih-lebih dalam situasi pandemi COVID-19. Selayaknya kita sudah kehilangan optimisme dan menjadi pesimis. Tetapi dalam situasi seperti yang kita alami sekarang pun, kita tetap harus dan akan mampu memelihara harapan. Tugas yang dipercayakan sebagai nabi seperti Amos dalam bacaan pertama, sebagai yang dipanggil dan diutus seperti ke-12 murid, seringkali membawa konsekuensi yang tidak mudah, melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi harapan tetap tidak boleh padam, tidak boleh hilang, mengingat inisiatif kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Beriman Kristiani hanya dapat dihayati dan dihidupi dalam segala kerendahan hati dan penuh syukur, karena kita manusia yang terbatas. Mari kita itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena rumah Tuhan sepanjang masa. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertataku